Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Kyoka Amanda Putri dengan nomor NPM 2273201035. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah Psikologi Komunikasi yang bertemakan pola perilaku dan komunikasi manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 telah mempengaruhi pola perilaku dan komunikasi manusia. Dalam situasi seperti ini, teori psikologi komunikasi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana manusia berkomunikasi dan bertindak. Berikut adalah 4 pengaruh pola perilaku manusia dalam konteks komunikasi. Yang pertama, komunikasi daring. Semenjak adanya lockdown, orang-orang mulai memutuskan untuk melakukan komunikasi secara daring. Lalu yang kedua ada penurunan kontak fisik. Semenjak adanya COVID-19, orang-orang mulai menghindari yang namanya jabat tangan ataupun juga berpelukan. Lalu yang ketiga ada tantangan dalam membaca ekspresi wajah. Karena orang-orang menggunakan masker saat di luar ruangan, maka lawan bicara akan susah atau kesulitan dalam membaca ekspresi wajah orang tersebut. Lalu yang terakhir ada rendahnya keterlibatan personal. Karena adanya pembatasan sosial, maka orang-orang jarang sekali berkumpul atau melakukan komunikasi secara berkelompok. Hubungan antara pandemi COVID-19 dengan teori psikologi komunikasi. Teori psikologi komunikasi dapat dihubungkan dengan pandemi COVID-19 karena situasi pandemi memberikan tantangan baru dalam komunikasi manusia dan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Berikut ada beberapa aspek utama terkait psikologi komunikasi yang berkaitan dengan masa pandemi. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal menjadi lebih penting karena orang merindukan kehadiran dan hubungan pribadi dalam kehidupan. Lalu yang kedua ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yang efektif dapat menjadi sumber dukungan emosional dan dapat membantu meringankan dampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Lalu yang ketiga ada teori stres dan coping. Teori stres dan coping dalam psikologi komunikasi dapat membantu memahami bagaimana kesehatan mental dapat dipertahankan atau diperbaiki melalui komunikasi. Lalu yang terakhir ada komunikasi krisis. Teori psikologi komunikasi memberikan pandangan dan pedoman dalam mengatasi krisis, antara lain melalui komunikasi yang jelas, kredibel, dan efektif. Lalu pengaruh pandemi COVID-19 dengan perilaku dan komunikasi manusia di masa yang akan datang. Pandemi COVID-19 akan terus memiliki pengaruh di masa yang akan datang, terutama terkait perilaku dan komunikasi manusia. Berikut adalah pengaruhnya. Yang pertama, penggunaan teknologi dan komunikasi daring akan tetap tinggi. Lalu yang kedua, perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan meningkat. Lalu yang ketiga ada perubahan pada budaya perilaku fisik. Lalu selanjutnya ada kesadaran pada aspek kesehatan mental meningkat. Lalu yang terakhir ada berkembangnya kepercayaan pada teknologi dan sumber informasi lainnya. Bisa kita simpulkan, pandemi COVID-19 telah mengubah pola perilaku dan komunikasi manusia secara signifikan. Teori psikologi komunikasi juga menunjukkan bahwa manusia memiliki keinginan kuat untuk bersosialisasi dengan orang lain. Meskipun pandemi telah mempengaruhi cara berkomunikasi dan bertindak, masih ada keinginan yang kuat untuk kembali ke cara hidup sebelum pandemi. Secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan teori psikologi komunikasi dapat membantu manusia dalam menciptakan pola perilaku dan komunikasi yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi yang sulit. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.